Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan materi kultum yang bertemakan melatih ikhlas. Ikhlas berarti tanpa pamrih. Apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikategorikan ikhlas. Bahkan menurut kaum sufi, ikhlas itu identik dengan cinta. Ketika beribadah bukan karena mengharap pahala atau takut dosa sehingga dapat surga dan selamat dari neraka, namun ibadahnya itu karena semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rela masuk neraka meskipun rajin beribadah asalkan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ibadah kepada Allah rentan ternodai oleh rasa pamer atau riya, sehingga tak bernilai apapun di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat dengan suara bacaan keras agar dilihat dan dinilai oleh orang lain. Juga saat menjadi imam, dipanjangkan bacaannya agar makmum memujinya. Padahal saat sholat sendiri atau munfarid, sangat cepat sekali sholatnya dan bacaannya sangat pendek. Maka sholatnya itu hanya menggugurkan kewajiban saja, tanpa memberi manfaat yang berdampak untuk dirinya mengontrol dari berbuat munkar dan keji. Mengeluarkan zakat dan bersedekah dengan cara mengundang orang-orang miskin antri di rumahnya agar dikagumi oleh banyak orang, atau sengaja memberi sumbangan untuk menarik dukungan agar terpilih sebagai pimpinan, maka zakat dan sedekahnya itu tak bernilai pahala sedikit pun. Demikian juga orang yang menunaikan ibadah haji yang tujuannya hanya untuk mendapatkan gelar pahaji ataupun juga bu haji. Kenapa? Karena semata-mata ingin tahu tanah suci saja dan hanya mencari kebanggaan diri. Maka hajinya itu tidak bernilai sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada salah satu ibadah yang lebih terlindungi dari noda pamer dan bangga-bangga dengan ibadah. Ibadah itu ialah ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa? Karena pada saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, tidak dapat dibedakan mana yang sedang berpuasa dan yang sedang tidak berpuasa. Jika dalam keadaan sama-sama tidak makan dan sama-sama tidak minum. Seseorang dapat diketahui sedang berpuasa jika dirinya menyatakan atau memberitahukan dirinya sedang berpuasa. Puasa mengajari kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang berpuasa sedang berkumur, lalu ia menelannya, maka tidak ada orang yang mengetahuinya. Namun, demikian juga orang yang makan di warung tertutup atau di rumahnya sendiri dengan tutup pintu, maka tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Namun, karena merasa Allah selalu melihatnya, maka ia tidak akan makan dan tidak akan minum, dan akan menahan hawa nafsunya. Karena semata-mata merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsinya, semua perbuatan anak Adam adalah untuk mereka sendiri, kecuali puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Lalu muncul pertanyaan dari hadis qudsi ini, apakah berarti sholat, zakat, haji bukan untuk Allah? Atau semata-mata hanya untuk kebaikan manusia saja? Tentunya ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah itu rentan terhadap penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih terbuka, sedangkan ibadah puasa ini lebih spesial dan khusus, sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membalasnya sendiri. Jika ada seseorang yang rajin sholat namun juga tak dapat mengontrol diri dari berbuat maksiat, dan jika ada seseorang yang berzakat, bersedekah, juga berwakaf tetapi tidak mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial, dan jika jamaah haji tidak memberi perubahan perilaku dan peningkatan keimanan, maka tentunya dilihat dari kadar keikhlasan dalam ibadahnya. Ikhlas hanya ada di dalam hati. Jika seseorang menyatakan atau memberitahukan bahwa dirinya ikhlas, maka tidak bisa langsung disebut dia itu mukhlis atau yang ikhlas.
Sebab ikhlas itu hanya ada pada dirinya dan Allah yang Maha mengetahuinya. Biasanya keikhlasan seseorang tercermin dalam perbuatan dan perilakunya. Allah menjanjikan pahala yang tak terhingga bagi orang yang ikhlas beriman dan beribadah. Sehingga kelak di hari perhitungan amal, ia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu manusia benar-benar sangat membutuhkan pertolongan. Nah, kesimpulannya, ikhlas dapat diraih dengan cara mengontrol diri dan menolak ajakan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah adalah orang yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Di samping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin cukup sekian saja materi kultum ini. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.